sahabat PKLU yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lamres Sitompul, PKLU GPIB Jemaat Marturia Lampung. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk melihat kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami boleh hadir di pagi harinya Tuhan, tidak lain karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan. Boleh kami melanjutkan kehidupan kami dan akan memulai aktivitas kami ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik,
Sebelum kami membaca firman, izinkan kami memohon kepadamu agar kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dan juga mengurapi seluruh anggota PKLU yang saat ini sedang mengikuti acara ini, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang menuntun hamba-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari kitab Markus 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menuntun kita di pagi hari ini. Shalom. Renungan pagi hari ini, Rabu tanggal 5 Februari 2025, sebagaimana disebutkan dalam Sabda Bina Umat, diberi judul menjadikan segalanya baik. Orang lain membawa seseorang yang tuli dan gagap kepada Tuhan Yesus. Orang yang membawa sesamanya yang tuli dan yang gagap itu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Namun tidak dijelaskan apakah yang tuli itu dan gagap itu juga percaya. Orang itu dan yang dibawanya kepada Yesus bukan orang Yahudi. Maka mungkin orang gagap itu tidak percaya karena tidak mendengar dan tidak dapat berbicara dengan baik. Karena itu Tuhan Yesus dalam penyembuhan itu memisahkan dia dari orang banyak, supaya orang tersebut dapat mengikuti dan mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyembuhkannya. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan ia meludah dan menyentuh lidah orang itu, serta mengucapkan kata Ephata yang artinya terbukalah, dan orang tuli dan gagap itu sembuh. Yesus menengadah ke langit, mau mengingatkan bahwa Allah yang menentukan segalanya. Ada orang buta atau bisu melihat atau mendengar,
Karena itu Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang tuli dan gagap. Tarikan nafas dan desahan Yesus menandakan ungkapan rasa belas kasihannya yang mendalam dan contoh perasaan kemanusiaannya karena ingin agar orang tuli dan gagap itu dapat mendengar firman Tuhan. Sebab bila tidak dapat mendengar firman, maka tak dapat memberitakan tentang kebenaran. Sebaliknya, bila mendengar firman, maka ada sesuatu yang berharga yang dapat diceritakan. Demikianlah Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Kita semua dipanggil untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sangat mungkin kita akan menanggung derita karena menceritakan kebaikan Tuhan, tetapi Dia akan tetap memberi kemampuan bagi kita sebab Dia selalu mau menjadikan segalanya baik. Jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan, anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya hidupku di tangan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya dalam renungan yang telah kami sampaikan. Biarlah itu telah menjadi rema kehidupan bagi kami semua, agar kami percaya bahwa kuasa Tuhan memang sangat dahsyat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Hendaknya kami yang masih mempunyai pendengaran dan penglihatan yang baik akan lebih yakin dan percaya bahwa memang Tuhan punya kuasa atas segala kehidupan manusia. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.